tentang 4 pilar kebangsaan. Jadi kenapa 4 pilar? Kenapa 4 pilar itu? Yang pertama adalah dibagi menjadi 4 tentunya. Yang pertama adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di dalam NU itu ada namanya PBNU. PBNU itu bisa diartikan sebagai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, baru Undang-Undang. Jadi kenapa 4 pilar? 4 pilar ini merupakan suatu yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak milenial, di mana 4 pilar ini menjadi tonggak, kemudian dasar terbentuknya suatu negara, kemudian suatu kebangsaan Indonesia itu. Dapat kita memahami 4 pilar itu bahwa ada 4 macam yang harus ada di NKRI, bangsa Indonesia. Kita dapat memahami bangsa Indonesia itu melalui 4 ini. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan suatu dasar atau pedoman yang harus diakui sebagai dasar negara Republik Indonesia, di mana Pancasila itu sebenarnya tidak boleh dimasukkan ke dalam 4 pilar karena memang Pancasila itu sudah terbentuk sejak awal dari yang 3 ini. Seharusnya yang 3 ini merupakan yang harus ada di dalam Pancasila itu, namun kenapa ditempatkan sebagai 4 pilar itu sebagai fondasi bahwa yang merangkup semuanya daripada Undang-Undang NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena Pancasila itu sebagai dasar yang pertama, maka Pancasila itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam posisi 4 pilar ini. Kenapa diposisikan yang pertama? Pertama itu yang ada di 4 pilar itu tentunya Pancasila. Pancasila ini kenapa dikatakan sebagai Pancasila itu sebagai ideologi atau dasar negara? Karena memang sesuai dengan kepribadian, kemudian adat istiadat, kemudian budaya-budaya yang ada di masyarakat, di mana para pendahulu kita membuat suatu rancangan rumusan Pancasila ini berdasarkan falsafah yang ada di masyarakat Indonesia itu sebenarnya. Sebenarnya bagaimana Soekarno itu membuat rumusan Pancasila itu juga mengacu pada pemikiran-pemikiran Barat sebenarnya. Tetapi juga walaupun Soekarno itu mengacu pada pemikiran-pemikiran Barat, tapi tetap dia mengacu pada falsafah budaya bangsa itu sendiri, ada istiadat budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga dirumuskanlah Pancasila itu menjadi ada 5 sila. Yang pertama, kenapa Pancasila itu bisa dirumuskan 5 sila? Karena memang sesuai dengan sesuai dengan yang ada di bangsa Indonesia. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana masyarakat Indonesia itu menganut beberapa agama yang disatukan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan dari sila pertama dan sila kedua ini sesuai dengan apa yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kalau ditanya Pancasila itu lahirnya tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 1945. Itu secara konkret dan secara yuridis. Tetapi secara eksplisit kemudian secara abstraknya bahwa Pancasila ini lahir sejak kita dilahirkan. Sejak kita dilahirkan, Pancasila itu sudah tertanam dalam diri kita sendiri bahwa Pancasila itu merupakan suatu dasar yang wajib bagi kita. Kemudian 4 pilar yang kedua adalah undang-undang. Undang-undang ini sebagaimana dirancang bahwa untuk aturan yang mengikat bangsa Indonesia itu sendiri, bahwa undang-undang itu kita ketahui bahwa undang-undang itu diamandemen sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, kemudian 2000, 2001, dan 2002. Dan sebagaimana kita tahu bahwa undang-undang itu diamandemen 4 kali, yakni pada tahun 1999, kemudian 2000, 2001, kemudian 2002. Karena kenapa diamandemen? Karena memang ada beberapa sisi dari pasal-pasal undang-undang itu tidak sesuai dan tidak berlaku lagi sesuai dengan zaman perkembangan zaman. Maka oleh karena itu diubahlah
undang-undang itu menjadi undang-undang yang lebih lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga itu adalah NKRI. NKRI itu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa NKRI itu menobatkan dirinya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak boleh terpecah, kemudian tidak boleh terpecah, kemudian tidak boleh ada perebutan wilayah, bahwa NKRI itu sebagai suatu kesatuan yang ada di Indonesia, tidak boleh dia melakukan penjajahan, kemudian tidak perebutan wilayah, kemudian NKRI itu harga mati, tidak boleh dia, misalkan Timor Leste dulu memecahkan diri dari Indonesia, bahwa ini merupakan suatu masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, bahwa dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia semuanya dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah merupakan simbol yang harus ada di masyarakat Indonesia, karena disebut adalah Bhinneka Tunggal Ika karena mengingat bangsa Indonesia ini majemuk dari agama, kemudian ras, suku, budaya dan sebagainya. Jadi setiap daerah itu memiliki tingkatan budayanya, adat istiadatnya, kemudian bahasanya. Maka untuk menyatukan dari Sabang sampai Merauke itu, bahwa dibuatlah simbol Bhinneka Tunggal Ika, walaupun dia berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah kenapa saya mengangkat masalah itu dalam suatu makalah 4 pilar, karena 4 pilar itu sangat penting, walaupun ada beberapa kontroversi di dalam 4 pilar ini. Kenapa sebenarnya membuat 4 pilar? Kenapa tiga pilar saja? Kenapa Pancasila dimasukkan ke dalam 4 pilar itu? Bukankah Undang-Undang NKRI Bhinneka Tunggal Ika sudah termasuk dalam Pancasila? Kemudian karena gambarannya kita menjelaskan secara gambaran dan eksplisit dan secara rinci, maka perlunya ada pemisahan antara Undang Pancasila, Undang-Undang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.